Halo semua, salam kenal dari B Story, cerita, fiksi, dan fakta. Ini adalah cerita B Story yang pertama. Dan kali ini aku akan memandu cerita di malam hari ini. Ini adalah kisah tentangku, tentang diriku sendiri, tentang yang ku alami, yaitu ketika aku mulai jatuh cinta. Aku yakin kalian pasti pernah merasakan jatuh cinta, karena manusia diciptakan bersama rasa. Hei kalian yang sedang bingung dengan hidupnya sendiri, jangan menyerah untuk mengejar mimpi. Mimpi yang ingin kalian kejar, pada dasarnya kalian lahir di dunia ini sebagai pemenang. Aduh, terlalu banyak berbicara hingga aku lupa akan sesuatu. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi hari aku berjalan menyusuri jalan raya yang bising karena suara kendaraan di sekeliling. Akhirnya sampailah di salah satu sekolah, yaitu sekolahku sendiri. Saat ini aku masih kelas 1 SMA. Disinilah aku mengenal wanita yang cantik dan asik diajak berbicara. Sebut saja dia April. April sekelas denganku, hanya saja dia beda kelas. Dia kelas 1A, sedangkan aku kelas 1B. Dan judul cerita kali ini, sahabat atau cinta, dua pilihan yang sangat rumit. Aku sedang duduk di kelasku sambil menulis pelajaran yang guru berikan padaku. 5 menit kemudian, anggota OSIS memanggilku. Ternyata aku dipanggil untuk rapat LDKS yang akan diadakan 3 hari ke depan. Akhirnya aku menjadi kelompok 3 dengan anggota keseluruhan 5 orang, 2 cewek, 3 cowok, termasuk diriku, April, Ririn, Dio, Pero, dan aku. Disinilah awal aku bertemu dengannya. 3 hari kemudian kita berangkat dari sekolah ke villa yang akan kita gunakan untuk LDKS. Akhirnya kita berbaris sesuai kelompok. Aku barisan paling belakang, sampai akhirnya April memanggilku. Hei, pendek, di depan lu udah pendek, pengen di belakang lagi. Perkataan itu membuatku sakit hati. Akhirnya aku maju ke depan sambil berkata, ya sekarang mungkin aku pendek, tapi suatu hari nanti aku yang akan lebih tinggi darimu. Dalam hati tunggu saja. Aku tak tahu siapa dia, aku tak kenal. Tapi kenapa kegiatan LDKS membuatku semakin akrab? Tak sengaja aku tahu namanya, April, yang lahir di tanggal 7 April 1997. Dan aku tahu dia punya paru-paru. Sejauh inikah aku mengenalmu? Entah kenapa dengan diriku, mungkin inikah cinta. Hatiku berkata, aku mau dia, aku mau dia. Merengek-merengek sambil menangis. Hatiku lucu ya. Di keesokan harinya, aku semakin dekat. Setiap hari aku selalu bersamanya. Dia selalu datang ke kelasku di waktu istirahat jam 12.00. Lalu dia selalu bilang, "Ayo kita sholat." Itu yang selalu membuatku kagum dengannya. Kalau udah sholat tunggu April di luar ya, April mau ngomong. Setelah sholat, aku menunggunya sambil berkata mau ngomong apa ya dia. Sedikit membuatku penasaran. Dia datang dengan senyuman yang sangat manis. Ternyata dia ingin tukeran handphone. Entah, aneh, padahal handphoneku lebih murah dibandingkan handphonenya. Tapi kenapa? Aku mau tukeran handphone sama kamu, boleh? Seminggu saja. Sambil memperlihatkan muka yang manis. Itu membuatku tertawa, dan aku tak bisa menolaknya. Jam sekolahku berakhir di jam 15.30 dan SMS pertama dari dia, "Ayo sholat dulu sebelum pulang. Di masjid depan aja ya. Aku tunggu di gerbang sekolah."
Sambil lari dari lantai 3, aku berkata, aku senang, aku bahagia. Entah kenapa, aku merasa terbang ke awang-awang. Dari sanalah, aku sering SMS-an, ketemuan, sampai pada waktu seminggu kemudian, dia datang dengan senyuman, membawa handphone yang dia pegang. Hari ini, kita waktunya menukar handphone kembali. Dan di sini, aku mengungkapkan perasaanku padanya. Semua yang kurasakan dan rasa yang lama aku pendam, akhirnya aku bisa utarakan. Tiba-tiba kakak kelas datang sambil berkata, bukannya kamu April, pacarnya Kak Wandi? April berkata, iya, kau tahu? Wandi cerita tadi sambil pergi ke toilet. Di sana aku merasakan kehilangan, kecewa, dan tak ada harapan. Semua menjadi kosong. Mataku memandang pilu kepadanya. Dan apa yang aku dengar itu membuatku diam, tak berbicara, lalu pergi begitu saja, meninggalkannya. Dia berteriak, maafkan aku. Aku hanya diam. Dalam hati aku berkata, sakit, tapi aku bisa menjadi sahabatnya. Dari hari kemudian aku selalu bersamanya, tiap hari. Tapi hari ini terasa aneh. Dia mengenalkanku dengan Putri, sahabatnya. Putri adalah wanita hitam manis, cantik. Aku semakin akrab dengannya. Putri, April, dan aku menjadi sahabat yang sangat dekat. Kita bertiga selalu menghabiskan waktu bersama di sekolah. Putri selalu pulang denganku, tentunya menggunakan angkutan umum. Aku selalu berbincang-bincang masalah apa saja, kecuali masalah hatiku yang jatuh kepada April. Hanya jatuh, tapi tak dapat hatinya. 1 tahun berlalu, Putri mengungkapkan perasaannya padaku, tapi aku bingung dengan perasaanku sendiri. Aku suka April, dan Putri sahabat April. Hingga aku bingung persahabatan atau cinta, dua pilihan yang sangat rumit. Tak kusangka persahabatanku semakin dekat, benar-benar dekat. Sampai kelas 3 kita tetap bersama. Yang disebut 3 persahabatan, aku, April, dan Putri. Kita sama-sama punya pacar, dan aku tetap saja akrab dengannya. April, wanita pertama yang membuatku jatuh cinta. Dengan ikatan persahabatan atau TTM, entahlah, aku tak tahu apa arti kedekatan ini. Ingin memiliki tapi tak bisa, ingin pergi tapi tak bisa, serba salah. Mungkin itu saja yang aku ceritakan, cerita pertama dari B Story. Aku tahu semua orang pasti pernah merasakan hal itu. Jika kalian punya cerita atau kisah yang ingin kamu ceritakan, bisa kamu kirim ke Instagram pribadiku, cerita, fiksi, dan fakta. Ikuti terus Instagram cerita, fiksi, dan fakta. Dadah semuanya. Semoga Anda terhibur dengan ceritaku. B Story undur diri. Jangan lari dari pilihan, karena hidup adalah pilihan, maka bijaklah dalam memilih. B Story pamit. Terima kasih.